Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai Huobi. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin untuk video ini lebih ke update review ya. Dan seperti yang sudah tahu juga, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP. Jadi semuanya for free. Loh, kok bisa gratis? Salah satu caranya adalah dengan kita ya mereview berbagai macam platforms maupun juga project-project. Tapi garis bawahi review. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, untuk Huobi ini sendiri sebenarnya sih kemungkinan besar lo udah gak akan terlalu asing ya dengan Huobi, karena kita sudah cukup sering bahas juga ya. Buat yang belum tahu, Huobi ini adalah suatu platform untuk kita trade mainly futures, walaupun ada juga spot ya, tapi spotnya lebih ke memes. Jadi bisa dibilang ini lebih mainly ke futures, dan maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya. Untuk yang masih newbie, masih TA-nya belum tahu gimana, belum punya SOP dan seterusnya ya, mungkin di skip dulu aja, fokusnya lebih ke spot dulu. Nah, buat yang intermediate sampai ke advance yang udah sering trading futures, sudah ngerti konsepnya trading futures, nah boleh pertimbangkan untuk lihat si Huobi ini ya. Nah, jadi apa yang membedakan Huobi dengan platform-platform lain? Yang paling utamanya adalah mereka itu menggunakan AI, lebih tepatnya mereka menggunakan ChatGPT-4 sebagai base AI mereka untuk membuat AI signals, dan kedepannya juga akan ada berbagai macam produk-produk lain seperti Copilot dan juga X-Ray ya. Nah, untuk yang AI signals ini atau AI buddy, dia itu seperti ya dalam tanda kutip teman kita untuk membantu buka posisi gitu ya. Kalau gue perhatiin yang menjadi apa ya, hal satu yang paling sering kali terjadi saat awal-awal trading futures dan belum terlalu mengerti terus memaksakan itu masuk ke market tanpa TPSL. Jadi resikonya tuh nggak ngerti sama sekali begitu. Nah, dengan menggunakan AI signals mereka, ini minimal ada TPSL-nya. Jadi resikonya cenderung terjaga. Dan yang unik juga di sini, AI buddy-nya ini ada berbagai macam jenis. Ada yang resikonya tinggi sampai resiko yang sangat rendah begitu ya. Jadi minimal bisa mencoba masuknya itu menggunakan risk management lah begitu. Ada TPSL yang nggak asal masuk, karena dulu cukup banyak kasusnya ya, di mana orang-orang itu masuk nggak ngerti apa-apa, ujung-ujungnya tiba-tiba nanya, "Bang, ini apa ya Bang? Kok tiba-tiba dapat email katanya kena margin call." Waduh ya. Nah, ya itu seringkali terjadi untuk orang-orang yang belum ngerti apa-apa dan main coba gitu. Nah, di sini ada ya signals yang bisa minimal mengecilkan resiko itulah gitu ya. Nah, untuk Huobi ini sendiri ya sebenarnya yang kedepannya menurut gue cukup menarik tuh ini si Copilot dan X-Ray, tapi sampai sekarang masih belum rilis juga ya. Jadi untuk Copilot ini ya tugasnya adalah sesuai dengan namanya, yang menjadi Copilot kita memberikan kita suggestion begitu. Misalkan ya kita ngerasa aduh posisi kita oke nggak nih ya, kita minta advice ke dia. Nah, setelah dari situ ya dia akan bisa memberikan kita advice apakah lebih baik kita TP sekian, pakai SL sekian dan seterusnya. Tapi sesuai dengan namanya Copilot, dia nggak akan memaksakan. Dia akan hanya memberikan suggestion, and then kita bisa pilih untuk ikutin atau tidak begitu ya. Nah, untuk X-Ray ini lebih ke ya mungkin gambaran paling gampang tuh ini kayak bukan asdos tapi dosen pembimbing gitu. Saat lo mau skripsi, lo akan dikritik gitu dari hasil lo. Ini salah nih, ya paragrafnya harus begini dan seterusnya. Nah, X-Ray ini akan memberikan analisa dari hasil trading kita. Apa yang bisa dibenerin, apa yang bisa diimprove dan seterusnya gitu ya. Nah, selain dari itu juga ya mereka itu ada Huobi Academy dan juga blog ya. Untuk Huobi Academy mereka ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan edukasi ke kita ya dengan berbagai macam. Bahkan di sini bentuknya udah kayak course aja begitu ya. Ada course 6, course seterusnya. Lu bisa ikutin dari course paling pertamanya. Begitu. Ini course pertamanya kayak udah nggak ada ya. Jadi cuma mulai dari 3 dan seterusnya. Di sini dia akan bahas berbagai macam hal, mulai dari gimana kita membuild our digital portfolio, lalu gimana nge-manage-nya, tools-tools apa yang kita bisa pakai, ya, lalu bahkan sampai untuk legal dan regulatory consideration untuk kripto dan banyak lagi gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya Academy, di mana dia akan membantu kita untuk mengetahui berbagai macam aspek dari dunia cryptocurrency gitu ya. Nah, untuk bagian blognya sendiri ini ya sebenarnya bisa dibilang cukup mirip juga ya, cuman ini lebih ke yang mendasar lah begitu ya, seperti
apa namanya, pertanyaan-pertanyaan seperti future seperti apa, strateginya seperti apa, resikonya seperti apa, dan ya banyak lagi lah begitu ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk belajar ya, boleh pertimbangkan untuk ya baca lah ya, baca academy dan blog dari Wolby. Cuman ya ini in general in English ya. Sebentar nih, kalau kita ubah ke cuma ada 3 ini sih. Ya, jadi ya kecuali bisa bahasa Rusia mungkin buat yang tertarik silakan bisa. Ya selain dari itu ya Inggris in general gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk Wolby ya. Dan selain dari itu juga yang unik itu adalah Wolby itu ada namanya rebate voucher ya. Nah, rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi berapa? Dengan kode referral Toshi Crypto ya akan ada upgrade. Kita masukin aja. Jadi berapa? 250. Jadi buat yang tertarik yang mungkin ngerasa aduh, nih fee mahal banget sih ya. Nah, lo bisa pertimbangkan atau menggunakan rebate voucher di sini karena jadi fee-nya kasarnya gratis gitu. Ya, gratis at least sampai ini habis ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat berbagai macam AI yang kita bisa pakai dan kita akan coba juga ya. Kali ini biasanya kan kita cuma ngasih waktu ya setengah jam sampai sejam untuk si AI-nya bekerja. Nah, di sini kita akan coba unlimited waktunya. Kita lihat apakah banyak kena TPS atau seperti apa gitu ya. Dan kita akan coba juga beberapa jenis AI. Nah, tapi kita login dulu, nanti setelah gue login kita akan coba berbagai macam AI-nya. Kita udah login ya. Jadi sebenarnya gini, kalau lu misalkan ngerasa, "Bang, wah ini deh, gua kayaknya nggak perlu pakai AI deh bang, gua udah punya SOP trading sendiri ya, gue cuma pengen pakai Wolby untuk mendukung TCI." Oh, itu juga boleh ya, karena di Wolby lu bisa trading secara manual juga. Bahkan kalau lo mau dicampur, lo bisa juga minta TPSL lo di set sama AI, kalau cocok buat lo juga bisa pakai. Tapi intinya kalau mau trading secara dalam tanda kutip tradisional tanpa AI sama sekali pun bisa begitu ya. Lo tinggal buka bagian terminal and then ya buka aja posisi seperti biasa begitu. Di sini ya ada long, short, market ya udah kayak biasa aja kayak kita trade futures in general, dan ya tinggal kita pilih ya antara cross atau isolated aja, dan tinggal kita pilih juga leverage-nya berapa begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk yang trading secara manual gitu ya. Nah, untuk yang AI-nya kita bisa di sini ya, ada berbagai macam jenis. Ada yang namanya Mami, ada yang namanya Carlos, ada yang namanya MC Whale, ada yang namanya Astra dan seterusnya ya. Nah, ini dibedakan dari apa? Style tradingnya maupun resikonya. Tapi yang paling penting sebenarnya resikonya ya. Jadi kita bisa di sini si Mami ini yang paling cenderung kecil resikonya. Kenapa? Karena ya memang dari awalnya low risk, dan selain itu juga dia hanya trade di BTC saja. Otomatis jadi lebih less volatile. Nah, less volatile dengan resiko yang kecil ya cenderungnya akan lebih aman. Kalau kita di sini tergambarkan dengan TPSL-nya, TP 5%, SL minus 3%, dan seterusnya. Sementara kalau misalkan kita ambil si Carlos kita bisa TP-nya lebih besar, SL juga lebih besar. Begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan risk profile masing-masing gitu. Dan ada juga di sini yang sedikit hybrid, Don Alt ya. Don Alt ini ya jelas ya, ini seperti Donald Trump tapi versi meme mungkin ya. Nah, di sini dia fokusnya itu di altcoins tetapi dengan leverage yang cenderung kecil gitu. Jadi di tengah-tengah antara Mami dengan Carlos begitu. Jadi kita bisa di sini ya. Ya DTPSL-nya masih lebih mendekati seperti Mami, tetapi volatility-nya lebih ke alts begitu, di mana ya kita bisa di sini ya top altcoins yang akan dipakai begitu ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk buka beberapa posisi ya. Kita akan buka ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang kita langsung buka secara langsung di sini dan kita bisa pilih. Sebenarnya ini yang lebih preferable sebenarnya ya buat orang-orang yang ada misalkan lu udah punya SOP sendiri dan lu pengen coba AI-nya. Lu ngelihat misalkan, oke nih, kayaknya bisa sesuai dengan SOP gue. Misalkan gue pengen buka posisi begitu. Nah, lu bisa sesuaikan. Kita ambil contoh dulu si Mami deh ya. Untuk si Mami misalkan ini BTC ya. Lu ngerasa bahwa oke, ini cocok nih, menurut gua ada potensi untuk naik. Lagi-lagi ini hanya contoh saja ya. Oke, kita buka posisi misalkan. Klik 1. Nah, itu akan langsung kebuka di bagian terminal. Kalau yang dulu harus kita masuk ke sini. Sekarang di agency langsung udah bisa keluar begitu ya. Nah, kita ambil contoh seperti itu, atau misalkan kalau menurut gua sih ya bukannya bakal naik, ini bakal turun. Nah, lu bisa juga misalkan buka posisi lagi begitu. Jadi gampang, tinggal lu skip mana yang lu nggak mau dan lu bisa pilih mana yang lu mau. Begitu ya. Contoh lain yang si Don Alt. Don Alt kita misalkan lihat di sini dia pakai ETH ya. Misalkan gue ngerasa oke nih potensinya mungkin bisa naik bener sesuai dengan ini ya, sesuai dengan si AI-nya. Oke, kita bisa tinggal klik saja. Misalkan lu ngerasa nggak deh, kayaknya kemungkinan besar ini bakal turun deh ya, kita cari posisi short. Segini cocok misalkan. Tinggal klik lagi. Jadi very easy
begitu. Dan untuk yang ini kontrolnya lebih besar, di mana lu bisa melihat mana yang cocok sama enggak, ya sesuai dengan SOP lu, begitu ya. Nah, selain dari itu ada pilihan lain namanya auto trading. Nah, auto trading ini kita bisa buka dan ya dia akan secara otomatis mencari posisi mana yang patut buat dibuka dan mana yang enggak. Begitu. Jadi kita nggak ada pilihan sama sekali, begitu ya. Caranya pakainya gampang banget, tinggal lu klik auto tradingnya aja seperti ini ya. Nah, setelah itu lu tinggal start. Setelah lu start, langsung akan ya dia mencari secara otomatis begitu ya. Nah, kali ini perbedaannya dengan video-video kita sebelumnya. Video-video kita sebelumnya paling kita batas sejam lah mentok-mentoknya ya, sejam lebih dikit sampai kita tutup posisi. Nah, kali ini kita coba nggak kasih time limit. Jadi ya ada kemungkinan bisa kita buka sampai besok atau mungkin beberapa hari ke depan. Begitu ya. Nah, kita lihat, kita biarkan dia berkreasi. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, balik lagi di sini kan bentuknya review. Jadi kita akan bahas semua ya. Ya ini gimana gitu potensinya, apakah dia bisa nggak AI-nya menghasilkan profit atau tidak begitu ya. Sip, kita klik saja si auto tradingnya, and then ya sudah dia sedang mencari. Nah, ini udah keluar satu posisi ya. Jadi ada 4 posisi yang kita buka secara manual tadi, dan auto tradingnya udah mulai satu nih ya. Ya udah, nanti kita lihat lagi ya sampai ya selanjutnya ya si TPS-nya pada kena atau enggak ya. And then ya udah nanti kita balik lagi ya. Nah, nggak tahu nih berapa lama nih, berapa jam, beberapa hari, we'll see ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk ya ini ya untuk buka posisinya. Selanjutnya kita sampai ketemu lagi dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan ya. Oke, ini kurang lebih sekitar sejam ya, sejam lebihan sedikit lah ya. Ternyata posisinya sudah ketutup semua lah ya. Kalau kita lihat di sini ya overall tentunya ada juga yang cut loss ya, ada yang cut loss juga. Tapi in general lebih banyak hijaunya sih ya. Jadi overall it's quite good ya. Dan ya baik lagi, ini bukan suatu jaminan bahwa pasti kedepannya akan selalu profit, karena nggak juga ya. Kita sudah buktikan juga berapa kali sebelumnya, ada juga bisa loss begitu. Jadi ini bukanlah shortcut buat kasarnya, wah udah nih ketemu AI yang tidak akan pernah salah. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi buat lo yang pengen coba AI-nya seperti apa, nah ya lo bisa pertimbangkan dengan 2 jenis itu ya, auto trade atau lo bisa pilih secara manual mana yang lo mau follow si signalnya atau tidak begitu. Jujurnya ya lebih enakan yang lo bisa pilih sih ya. Tapi buat lo yang pengen gue pengen 100% gue serahkan ke si AI-nya juga bisa ya, tinggal lo pilih yang mana yang lebih cocok buat lo. Tapi tentunya jauh lebih baik dibandingkan lo maksain buka posisi nggak ngerti apa-apa gitu. Dan sebenarnya in general gue lebih menyarankan buat orang-orang yang trading futures itu buat yang sudah mengerti, sudah punya SOP begitu ya. Nah, sekali lagi ini hanya salah satu caranya. Lu juga bisa menggunakan terminal seperti biasa. Jadi lu trade secara manual begitu ya. Kalau secara manual berarti sama persis seperti di exchanger lain. Cuma mungkin perbedaan di sini adalah mereka itu ada set with AI untuk TP dan SL-nya. Begitu. That's it. Sisanya sih ya mirip-mirip aja sih gitu ya. Udah, itu aja sih kurang lebih untuk untuk videonya. Awalnya gue pikir bakal lebih lama, ternyata enggak ya. Jadi baik lagi, setiap dari masa-masa tertentu bisa berbeda-beda hasilnya ya. Bisa kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat begitu. Jadi sekali lagi ini bukanlah satu jaminan bahwa pakai AI pasti profitable, nggak mungkin loss. Nggak seperti itu. Tetapi minimal di sini mereka sudah ada risk manajemennya, jadi ada TPSL-nya lah begitu, nggak asal aja Rambo, yang penting hajar masuk, yang penting yakin. Nah, nggak pakai begituan, lu sudah ada resiko yang terukur lah gitu ya. Sekali lagi, untuk di sini tuh ada berbagai macam risk profile-nya lah gitu ya. Ada yang low risk dan BTC saja, berarti ini udah paling konservatif ya, karena resiko kecil dan hanya di BTC. Buat lu yang pengen ya sedikit lebih ada gejolak ya, tapi pengen tetap leverage-nya kecil, nah si Don Alt gitu, dimana dia fokusnya di altcoins tetapi leverage-nya low gitu, dan berbagai macam lagi jenisnya. Jadi sesuaikan sama risk profile lo ya, kalau sudah cocok ya tinggal dijalankan saja begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Wolby ya. Dan sekali lagi buat lo yang pengen belajar mengenai berbagai macam hal mulai dari AI dalam dunia kripto, lalu untuk trading futures dan seterusnya, boleh ya pertimbangkan di sini nih ya, belajar di Wolby, di mana sebenarnya nggak cuma itu ya, di sini kayak dikasih tahu juga untuk arbitrase lah ya, lalu ada HFT juga atau high frequency trading dan banyak lagi gitu. Jadi ya buat lu yang ya minimal bisa Inggris, nah boleh pertimbangkan untuk coba lihat-lihat di sini deh ya. Oke, itu kurang lebih untuk review kita mengenai Wolby ya. Sebelum kita tutup seperti biasa mengingatkan lagi 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang.
Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.